BPJS Kesehatan terancam mengalami defisit hingga 20 triliun rupiah seiring estimasi belanja program jaminan kesehatan nasional yang mencapai 176 triliun rupiah. Untuk itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit yang berpotensi kian besar dan mengancam gagal bayar. Besaran iuran BPJS Kesehatan memang tidak naik sejak 4 tahun terakhir. Bagaimana komentar Anda mengenai opsi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk memperkecil defisit dan menghindari gagal bayar ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Sebenarnya Akong sih nggak mau komentar, cuma Akong ada masuk BPJS ya nggak sejak berdirinya. Cuma kalau naikin kan Akong bocor, no rugi dong. Juga kalau saya nggak suaposin kan mesti tunggu hari Senin baru kita kongko di udara ya. Begini saya punya pandangan walaupun saya sekolah nggak tinggi nggak pejabat ya. Kalau pemerintah mau untung dari rakyat mah paling gampang. Lebih gampang daripada swasta, lebih gampang daripada kita makan bubur. PLN naikin aja 200%, PAM naikin, nggak usah subsidi BBM. Dapat duit banyak dong. Tinggal rakyat mati berdiri, bubar negeri ini, bener nggak? Jadi pejabat kan ngomong dia nggak mikir ya. Kalau swasta sih oke lah, saya nggak berani komen deh ya. Itu hak dia pribadi. Pemerintah nggak bisa begitu. Cari solusi keluarnya. Apakah kesalahan di mana? Apakah tidak tepat sasaran? Yang tepat sasaran diganti, bener nggak? Nggak bisa segampang itu loh naikin gitu. Terletak kesalahan di mana? Kan ada solusi. Mereka lebih pintar kan? Mungkin lebih tinggi dari sekolah Akong. Langsung naikin. Udah bilang kita udah 4 tahun nggak naik. Nggak bisa bilang begitu pemerintah. Mesti rakyatnya disejahterakan dengan segala bidang, secara apapun. Ya nggak bisa kok ngomong gitu, berarti pejabat deh kurang lihai itu nggak? Kurang makan puyung aja deh. Ya, saya pikir Gufron selaku Direktur BPJS tidak boleh berpikir seperti ini, tapi ya mungkin kapasitas berpikirnya ya hanya segitu. Disinilah kemampuan dari DPR untuk melihat. Harusnya memang bukan 4 tahun sudah nggak naik ya, memang tiap tahun harusnya turun BPJS itu. Jadi masyarakat bayar 100.000, tahun depan 80, tahun depan 50, lama-lama gratis. Itu baru eksistensi negara, keberadaan APBN sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu untuk sebesar-besarnya tumpah darah Indonesia. Kok dinaikin ya malah kasihan. Sekarang kan banyak orang yang sakit ya. Kalau di depan penyakit Pak, mau tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin sama Pak, pasien judulnya. Kalau kita sudah sakit, Bapak mau pejabat, mau nggak pejabat, mau ganteng atau nggak ganteng, tetap statusnya pasien. Nah, namanya pasien di Indonesia ini ya harus diobati, kasihan. Apalagi sebenarnya BPJS ini kan pengobatan, ya kalau menurut saya pribadi ya, mungkin kalimatnya kurang tepat, itu pengobatan dasar Pak. Kalau kita udah sakit parah dan kronis ditangani BPJS, meski tidak enak mengatakannya, itu hanya untuk membesarkan hati aja lah gitu, bahwa berobat ditangani. Tapi kualitas obatnya dan juga kualitas perawatannya itu, waduh, jauh sekali panggang dari api gitu. Jadi asal ada sebenarnya gitu. Berbeda kalau asuransi Manulife, Prudensial dan sebagainya. Kalau ini ya yang pantas berobat BPJS itu dan mujarab sembuh itu ya batuk, flu, diare, itu masih oke itu Pak, demam berdarah. Tapi kalau udah sakit-sakit kronis ya, katakanlah jantung, kanker segala macam itu, hanya untuk membesarkan hati aja Pak. Nah ini juga BPJS harus paham bahwa kapasitas mereka itu pelayanan dan kualitasnya masih hanya membesarkan semangat dan hati, belum pada substansi yang bagus gitu, atau standar aja juga belum, menurut saya pribadi. Nah oleh karena itu secara pembiayaan, cobalah, karena ini kan subsidi itu adalah untuk rakyat miskin, sebutnya subsidi kan Pak ya, atau untuk rakyat. Kalau untuk perusahaan kan namanya insentif. Bayangkan itu kalau tidak salah, Apple aja supaya buka pabrik di Jawa Barat atau di Indonesia itu mau di tax holiday berapa? 20 atau 30 tahun. Itu kan subsidi juga, tapi namanya dikerenin insentif. Kemudian bagaimana pemerintah mensubsidi pabrik mobil listrik,
usaha-usaha listrik, kemudian ekspor dan sebagainya, itu subsidi juga Pak, walaupun disebut sebagai insentif. Nah, oleh karena itu barangkali bisa sebagian, apalagi cuma 20 triliun, itu mungkin kayak IKN dihentikan dulu APBN-nya biar swasta, kan pasti untung, pasti besar. Stanford Universitas mau buka ya biar aja swasta yang bangun di sana. Yang 70-80 triliun itu setahun bisa digunakan untuk BPJS 30 triliunnya. Tetapi memang BPJS juga harus diaudit investigasi oleh DPR dan BPK. Mungkin ada yang seperti Pak Jansen bilang, ada inefisiensi atau ada korupsi atau ada apa ya untuk menegakkan diagnosa ini diinvestigasi. Karena kalau kita lihat BPJS ini menangani kesehatan rakyat, tapi kantornya itu jauh dari pasien dan jauh dari rumah sakit. Jadi dia nggak tahu juga penderitaan masyarakat itu, karena kantor dia di jalan mana, rumah sakitnya yang orang tergeletak di mana gitu. Yang kedua, apakah ada pemborosan administrasi atau setiap meeting mungkin di hotel atau beli snacknya kemahalan, itu juga harus dilihat. Karena itu tadi bahwa APBN adalah bentuk kehadiran negara di kehidupan rakyat, jadi subsidi ini penting. Jadi listrik, apalagi solar, pertalite itu tiap tahun harusnya turun. Saya juga sarankan ya kepada kementerian, terutama kepada Presiden Pak Prabowo, selain daripada G20 dan juga ke Amerika, mungkin perlu ke Rusia Pak, untuk ngedil supaya dapat harga BBM yang murah kalau bisa gitu, supaya sepanjang tahun 2025-2026 harga solar itu turun 40%, pertalite turun 40%, dan PPN, apalagi PPN mau naik Pak, katanya ini tanggal 1 Januari. PPN itu naik kelihatan 11 dari 12%, 1%, tapi 1% dari 11% itu adalah 9,09%. Nanti barang-barang itu in actual naiknya 15%. Artinya kan daya beli masyarakat turun 15%. Karena per 1 Januari otomatis harga naik, terasa naik 10% minimum gitu. Nah, ditambah lagi BPJS mau naik. Ini kan hidup di negara ini, kita bukan mati karena ditembak dari negara lain, kirim rudal ya mati karena peraturan sendiri Pak. Terima kasih. Gini ya, satu, apa tadi, Apple ya? Apple. Tadi yang minta gratisan kan 20 tahun, makanya pemerintah marah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut yang saya baca, BPJS itu terakhir sudah lebih bagus. Kenapa? Karena tahun 2019 untung 3, sekian triliun. 2020 untung 44, sekian triliun. 2021 untung 53 triliun. 2022 untung 30, sekian triliun. Cuman 2023 yang turun ya. Mungkin yang saya duga dan yang saya baca, saya cuman menduga, saya bukan BPJS, oke? Gini, pemerintah ini sekarang kan alatnya udah mulai lengkap ya, artinya operasi jarak jauh, robotic operation itu ya, itu juga sudah ada, dan yang pertama di Asian ya, bukan Asia ya, Asian ya. Nah, kayak gitu. Dan kayaknya sih orang-orang masyarakat yang berpenyakit jantung itu udah bisa ditanggulangi, baik yang di daerah 3T maupun di daerah Jawa. Jadi mungkin inilah yang membuat beban daripada BPJS 2 tahun terakhir, karena kan alatnya itu baru. Kenapa? Karena kalau yang saya baca, biaya daripada penyakit jantung itu udah lebih daripada 10 triliun. Itu cuman untuk jantung saja, belum untuk kanker. Jadi penyakit jantung, penyakit kanker itu bisa diobatin, bukan nggak bisa diobatin. Terus belum yang stroke-nya. Stroke-nya itu juga beda ya. Jadi jantung itu beda, terus stroke itu beda, lalu untuk ginjal dan lain-lain. Pokoknya kayak gitu ya.
Jadi dan alat-alatnya ini memang pemerintah terakhir 2 tahun terakhir kan memang udah lumayan komplit gitu ya, sejak Pak Budi siapa ini, Pak Budi Sadikin ya. Nah, terus ditambah lagi kan awalnya kita ini daerah 3T kan mungkin tercover BPJS, tapi ya cuman seperti yang dikatakan Pak Ramli tadi, sakit flu aja gitu ya. Tapi sekarang kayaknya itu kan udah bisa, kalau udah jarak jauh kan berarti udah bisa gitu ya, operasi jarak jauh dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang membuat biaya daripada BPJS lebih gede lagi. Tapi saya tidak mengatakan bahwa BPJS pasti benar ya. Jadi audit itu pasti dan harus, itu benar. Kenapa? Karena pada saat tahun 2020 44 triliun dan 2021 53 triliun untungnya, berarti kan kalau 2023 karena alat itu sehingga menjadi biayanya lebih gede sehingga merugi, kan berarti sebenarnya kerugian itu bisa ditanggulangi ya. Kenapa? Karena sebelumnya kan bisa untungnya sampai 50 triliun sampai 40 triliun kayak gitu. Nah, jadi sebelum minta menaikkan itu seharusnya diaudit. Dan kalau mengatakan 4 tahun nggak naik, itulah kan udah terbiasa ya mental daripada pejabat kita, bahwa selalu kalau mau minta sesuatu itu pasti pakai alasan. Seperti Bu Sri Mulyani mau naikin PPN jadi 12%, itu kan juga alasan ini undang-undang. Oke. Nah kayak gitu. Jadi menurut saya kalau untuk BPJS sebenarnya terakhir itu udah cukup bagus, dan ayolah kita mengkritisi tapi BPJS masih kita butuhkan, dan yang butuh itu masih banyak gitu ya. Di audit itu udah pasti, dan kalau bisa Pak Gufron lebih baik lagi karena kita udah dihargai oleh luar negeri, dan Pak Gufron itu udah diundang ke luar negeri itu bolak-balik gitu ya, untuk mempresentasikan bagaimana kesuksesan daripada BPJS. Jadi seharusnya di sini kita itu bangga gitu ya, kalau ada pemerintah kita yang melakukan sesuatu dan berhasil gitu ya. Cuman kalau korupsi, saya tidak mentoleransi ini gitu ya. Makasih. Maka saya bicara dengan masalah BPJS, sebetulnya negaranya kan adalah milik rakyat ya. Saya mencoba, saya tidak pernah pergi ke BPJS, tapi saya mencoba betul-betul yang sepertinya kalau ketika sakit terus menggunakan fasilitas BPJS ini, sepertinya yang sakit makin sakit Pak, yang menderita makin menderita. Kenapa? Karena mereka ditempatkan tidak sama dengan pasien-pasien unggulan gitu loh, yang mereka bayar. Terus pelayanan mereka begitu sangat-sangat cukup membuat yang sakit itu semakin menderita. Kenapa? Mereka tidak melayani dengan baik, bahkan tempat ruangannya juga terpisah. Kalau dikatakan bahwa BPJS ini sekarang mengalami defisit, tentu dari pemerintah harusnya menggunakan cara-cara tertentu, bukan menaikkan tarif. Coba kita lihat sekarang itu. Negara saya contoh aja Thailand tidak menggunakan BPJS. Ketika sakit mau parah, ringan dan sebagainya, mereka cukup gunakan KTP dan mereka tidak menggunakan iuran. Kenapa? Karena mereka mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Contohnya beras atau pangan, mereka surplus itu sampai nomor 1 di seluruh dunia. Itu Thailand, negara kecil. Maka saya bilang ketika mau menaikkan bagaimana fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, ya kan? Sehingga banyak orang yang sekarang ini gara-gara BPJS itu bukan malah datang ke rumah sakit sehat, tetapi makin gak sehat. Kenapa? Dia mengalami satu hal yang perbedaan yang luar biasa. Pelayanan yang cukup lama, sehingga ketika mereka masuk
dengan menggunakan BPJS, orang yang sudah harusnya masuk di ICU ternyata tertunda dan akhirnya mereka meninggal dunia. Maka ini tentu ya Pak ya, coba direnungkan kembali ya kan, kenapa harus naik, dan coba cek satu persatu betul apa yang dikatakan Om Jansen tadi ya kan, dikatakan coba masalah korupsi ini memang signifikan sekali. Coba dicek kenapa bisa seperti itu, sehingga apa rakyat tidak dirugikan kembali. Bahkan harusnya menurut pemikiran kami pada waktu itu, bukannya makan gratis, tetapi BPJS harus gratis, karena itu adalah kesehatan buat masyarakat. Maka cobalah pemerintah meregulasi ulang. Kalau orang kaya nggak masalah mau naik 500%, nggak masalah. Tapi kalau orang yang nggak mampu, bagaimana? Coba. Jadi kepada Bapak Presiden Prabowo tentunya dan Wakil Bapak Gibran Raka Buming Raka, coba berpikir juga Kepala BPJS sekarang ini merenungkan bahwa nasib rakyat seperti apa sekarang. Kalau mereka punya penghasilan yang kuat, mereka tidak akan berpikir mau naik berapa ratus persen pun nggak masalah. Tapi ketika mereka tidak ada, apa yang harus dikorbankan gitu loh. Seperti itu ya. Oke Bu Yanto, God bless, Tuhan memberkati. Hanya saran dan visi supaya masyarakat betul-betul merasakan hasil BPJS tidak naik, tapi peningkatan kualitas pelayanan itu harus dinomorsatukan. Terima kasih, karena negara ini bukan milik presiden, bukan miliknya MPR DPR, tapi milik rakyat. Tuhan memberkati. Assalamualaikum. Ya, mungkin apa ya? Jadi gini, jadi ini kan kalau kita lihat subsidi kan, boleh bilang BPJS itu semacam subsidi buat semua rakyat Indonesia. Jadi dia nggak pandang bulu tuh, mau dia kalangan menengah bawah, apa kan dia ikut BPJS gitu kan. Mungkin buat saya tuh untuk kalangan yang menengah mungkin iurannya tuh mesti ditambah gitu loh. Toh dia juga akan menerima manfaatnya gitu loh. Jadi jangan dipukul rata semua ya, istilahnya bebannya berat juga buat anggaran pemerintah gitu loh. Jadi kalau logikanya gini, kayak apapun di Indonesia ini kan dibedain. Kayak bensin ya kan, Pertalite, Pertamax turbo gitu loh. LPG 3 melon ada 12 kilo itu kan harga beda-beda semua. Jadi sama seperti BPJS juga saya rasa lebih baik begitu. Saya rasa nggak keberatan untuk kalangan menengah itu untuk bayar iuran misalnya sekian gitu, karena itu banyak, saya tidak dipungkiri, banyak mereka juga pasti punya asuransi dari swasta gitu, dari yang depannya P atau A gitu ya kalau boleh. Iya kan? Nah, karena dia takut kan ini BPJS ini kan pelayanan yang lama dan lain. Padahal dari pengalaman saudara saya yang pernah pakai gitu ya, pasaring jantung itu sangat baik sekali gitu loh. Itu aja sih. Jadi sudah baik, jangan sampai kendor gitu karena masalah defisit dan lain-lain gitu. Itu aja sih saran saya. Tolong coba pemerintah itu mohon dikoreksi ulang ya. Kayak BPJS bilang benar sih, kalau misalkan, tapi khusus kelas 3 itu kan mungkin untuk menengah ke bawah ya. Nah, sekarang saya mau bicara dulu tentang bansos, bantuan sosial. Selama ini bansos itu sangat-sangat tidak tepat sasaran. Yang seharusnya dapat orang miskin tidak dapat, dan sebaliknya seharusnya tidak layak dapat tapi dapat. Ya namanya orang kebanyakan maruk, dia tidak pantas dapat, dia terima juga. Seharusnya kalau dia beriman dan bijak seperti itu kan, kalau di gereja oh jangan, saya masih mampu biasa kan gitu. Tapi kan fakta di lapangan tuh tidak. Janganlah bansos itu dilanjutin, coba dikoreksi, kebanyakan tidak tepat sasaran. Baiknya bansos itu dialihkan aja ke BPJS. Boleh Bu. Yang kelas 3 gitu loh Pak. Kalau kelas 1
orang kaya ya. Iya. Yang untuk kelas 3 nih menengah ke bawah ya. Sekarang ini Pak justru yang menengah ke atas itu justru yang betul yang berita saat ini. Kita kebanyakan yang menengah nanggung-nanggung ini jadi miskin. Tidak dapat perhatian dari pemerintah. Coba pemerintah kaji ulang deh itu. Iya, salah satu ciri negara yang lagi mau dibenerin atau maju, itu kita harus bisa accountable. Artinya apa? Accountable dan kredibel. Ya kan, bisa dihitung ya. Kalau orang ekonomi ya tahu lah artinya accountable ya. Dan kredibel gitu. Ini kita nggak ngomong masalah klaim. Kalau kita ngomong klaim BPJS, kenapa itu bisa defisit? Ya itu banyak antara permainan rumah sakit, antara memang permainan pejabat di atas, ya kan? Banyak loh tunggakan rumah sakit itu sampai setahun. Ada rumah sakit itu ditunggak. Jadi BPJS nggak bayar di rumah sakit atas. Itu kejadian. Kalau gue tahu persis. Kenapa? Ya itu sampai setahun, ada tahun lebih waktu itu ya, udah lama juga. Terus jadi maksud gua gini, kita lanjut ke accountable. Jadi gimana lo yang nggak pernah klaim BPJS? Ya kan, lu kok hilang begitu aja? Lo rela gak? Ya kalau lo mungkin 35.000 tiap bulan lu bikin sumbangan nggak apa-apa. Kalau kakak lu cuma 1 orang, kakak lu 5 orang, berapa? 35 kali 5 berarti. Artinya gini, maksud gua, lu BPJS pun harus bisa dikembalikan ke rakyat, ke si pembayar. Ya kan, lu nggak akan tahu ke depannya kalau seandainya tiba-tiba lo bangkrut atau nggak punya duit untuk, misalkan untuk pemakaman gitu. Kita nggak usah ngomong yang saudara lah ya. Pemakaman yang ada di kakak gitu. Bisa nggak itu BPJS dikembalikan gitu untuk biaya pemakaman gitu. Oh, itu satu ya. Sama kayak kemarin gua minta RUU tax refund. Ya kan, kenapa? Lu nggak akan tahu ke depannya kalau seandainya lo mau mengubah image negara lo dari negara rampok jadi negara yang friendly gitu, negara yang selalu support rakyatnya. Ya kan, seharusnya kan seperti itu, ya dong. Ya kan, jadi ketika orang-orang yang bayar pajak, bayar iuran, mereka akan dengan sukarela membayar gitu loh. Karena mereka tahu di ujungnya tuh mereka bisa dapat manfaat. Uang yang udah lu bayar ke negara, uang yang udah lu kasih. Jadi intinya gini, jangan lu sumbang itu bye gitu loh. Lu sumbang 150.000. Kalau lu masih punya duit, ya lu masih kerja, saham lu untung 100% tiap bulan. Ya mungkin kecil, gitu, ya kan? Ya kan? Tapi ya intinya gitu, gue minta negara ini bisa ke rakyat, give and take gitu loh. Dalam hubungan itu kan harus ada give and take, ya kan? Bahasannya bagus-bagus dan kejam-kejam, seram-seram. Memang nyatanya kayak begitu, ya enggak? Rakyat ini diajarkan mengutang. Diajarkan mengutang harusnya harusnya ada manfaatnya juga. Ini kita rajin bayar. Pada waktunya kita tidak punya uang, bukannya kita nggak mau bayar. Memang tidak bisa bayar kita. Makan susah, tidak bisa bayar waktu jatuh tempo BPJS. Tadi Bapak bilang 1 kakak misalnya ada 5 kali. Ya nggak? Bukan cuma 10-20 perak. Itu jadinya lebih baik yang didulukan makan dulu. Bukannya nggak mau bayar, karena memang udah tidak ada uang sama sekali. Diperhatikan nggak oleh pemerintah, oleh BPJS? Harusnya mereka perhatikan ya kayak begitu-gitu. Jangan mereka giliran surplus mereka anteng-anteng saja, diam-diam saja nanti dapat bonus. Ya nggak? Apalagi direkturnya gajinya mantap itu. Iya. Direkturnya. Jadi kembali lagi, rakyat ini bukannya tidak mau bayar. Mereka itu mau bayar, mereka tahu manfaatnya ada. Tapi karena
udah bagaimana? Memang uang susah, apalagi sampai hari ini makan pun susah. Giliran pada waktunya mereka kamu pakai sakit, nggak diharapkan juga sakit itu buat rakyat ini. Mereka sadar diri semuanya ini diabaikan. Dibilang dari utangnya sekian tidak terbayar. Bukannya nggak mau baik, diabaikan. Nah, jadi kan seolah tidak ada pelayanan yang baik. Defisit, dia teriak, surplus dia diam. Coba direkturnya ya dan pegawainya itu gajinya gede-gede, lebih baik diturunkan saja. Itu beban juga buat rakyat. Tentu setelah bertahun-tahun, walaupun masih ada kekurangan, harusnya udah semakin membaik. Satu, saya garis bawahi, bukan karena setelah beberapa tahun tidak ada kenaikan sehingga dinaikkan. Itu sering sekali kita dengar di Indonesia. Entah jalan tol lah, entah apalah, setelah 2 tahun, 3 tahun tidak ada kenaikan, sekarang naik. Sebenarnya pemerintah memberikan pelayanan, bukan itu alasannya. Contoh paling sederhana, seperti jalan tol Jagorawi. Itu tol itu seharusnya udah nggak berbayar. Ya kan? Karena udah bertahun-tahun penyusutan segala macam udah ini, mungkin maintenance sampai itu udah bisa dari anggaran lain. Harusnya menjadi free. Demikian juga itu saya kritik satu itu, bukan karena setelah bertahun-tahun nggak naik, diusulkan naik. Lantas kedua dikatakan defisit. Defisit ini harus diaudit dulu. Betul. Hal ini BPK. Penyebabnya apa? Wajar nggak? Bukan karena ada tangki-tangki di rumah sakit atau dengan orang BPJS. Ya kan? Komdigi aja ternyata di dalam orang dia yang main. Betul kan? Itu kan. Jadi ini juga harus diaudit dulu. Persoalannya apa? Kalau memang semua udah dilakukan dan memang layak untuk dilakukan penyesuaian terhadap iuran, ya lakukanlah. Ya kan, itu wajar kok, karena program ini sangat baik. Kita banyak dengar kok, teman-teman kita juga mereka banyak sekali memanfaatkan. Mendapatkan manfaat, betul. Betul, mulai dari kacamata, karena ini kan semuanya adalah sifatnya gotong royong. Saya yakin mendengar ke atas mereka juga masih ada insuransi sendiri, swasta, masih ada yang monggo aja. Artinya mereka sanggup memberi asuransi swasta yang private, tentu yang nilainya gini mereka memberikan semacam kerjasama gotong royong. Ini adalah baik sekali, tetapi dua hal aja. Pertama saya tekankan bukan karena mereka waktu yang lama sehingga dinaikkan. Kedua, kalau dibilang defisit, audit yang benar. Harus itu dipertanggungjawabkan. Kalau itu telah dilakukan, monggo silakan. Komentar saya, yang pertama harus diaudit. Jadi penyebab defisitnya karena apa? Ya kan, karena hal-hal yang masuk akal, oke lah, boleh. Jadi ada alasannya, dasar untuk menaikkan itu dia punya alasan. Yang kedua, kalau ternyata direkturnya itu nggak becus, buat apa kita rakyat ngegaji? Pecat, ya kan? Pecat memimpin itu. Ngapain kita kasih membayar orang untuk supaya rugi, ya kan? Jadi nggak pantas, dia nggak layak mengurus itu, pecat. Itu aja komentar saya, makasih. BPJS itu jangan dikelola oleh negeri deh Mbak, kasih ke swasta aja Mbak, biar lebih tertib baik pelayanannya maupun pemasukannya. Selama yang saya sih belum pernah ya, alhamdulillah belum pernah ke BPJS. Cuman cerita dari teman-teman tetangga, mereka tuh kalau ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya tuh seperti dianaktirikan loh Mbak, kasihan mereka itu. Untuk mengantri suatu tindakan dokter, misalnya berobat lah ya, itu mendaftar sekarang Mbak, misalnya pagi jam 8, nanti dipanggil bisa sore hari, bisa jam 9, jam 7 malam, Mbak. Dan kalau misalnya ada customer pasien yang urgent, masuk pun juga penanganannya nggak secepat pasien-pasien yang bayar pribadi gitu Mbak. Jadi kalau BPJS itu kan, kalau nggak salah ya itu dirawat kan cuma 2 hari, maksimum cuma 2 hari ya kalau rawat inap ya. Cuma 2 hari. 2 hari 3 hari. Jadi ya Pak? 2 hari 3 hari. Kadang-kadang pasien belum sembuh udah disuruh pulang kan, kasihan Mbak. Nggak ada kebijakan peraturan baru supaya lebih dimanusiakan pasiennya gitu. Seperti misalnya demam berdarah, itu kan penanganan di rumah sakit kan minimal 7 hari lah atau bisa 10 hari. Ini kadang-kadang baru 3 hari udah 10 suruh pulang kan, kasihan gitu. Di rumah juga
mungkin nggak tertangani dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang mau dinaikkan, perbaiki dulu penanganannya. Jadi rakyat tuh nggak sia-sia bayar kepada BPJS, kepada pemerintah itu. Ya. Terus yang ketiga paling penting bisa diusut tuh tukang-tukang tilapnya, Mbak. Jadi jangan biaya BPJS-nya cuma misalnya 100.000, tadi klaim pemerintahnya 500.000. Dari mana itu semua? Ya. Harus ada audit yang benar-benar jujur gitu, jangan mau disogok-sogok kanan kiri. Gitu aja sih. Saya pengalaman ya, dulu ada dokter sinkrolos sudah tua tuh, dia bilang begini, saya udah kerja di sinkrolos 50 tahun, kadang-kadang nggak butuh ke ICU, disuruh masuk ke ICU katanya gitu. Satu, kedua itu Ahok pernah bilang katanya nggak perlu operasi perut tuh mau melahirkan, kan bisa normal, kecuali yang ada masalah kan baru sungsang atau gimana. Kalau dulu begitu kan, kalau sekarang semua rata-rata disuruh namanya sesar ya gitu ya. Dia mau gampang aja, duitnya banyak gitu. Jadi Ahok bilang tuh duitnya jadi ya nggak butuh dipakai bakal apa gitu jadinya. Kesatu terus saya lihat tadi Bos Jansen juga bilang itu pabrik rokok tuh harus bantu. Betul, kalau di sini bocor ditambal, di sini enggak ditambal ya pada sakit. Itu minuman juga yang manis-manis itu besok tahun berapa tuh tambah-tambah tuh cuci ginjal tuh katanya tuh. Iya, jadi bagaimana ya, itu cuman mau naikin aja, kan korupsi lebih banyak lagi, jadi enak kali begitu doang. Nah terus kadang-kadang itu alat mahal, dokter cuma dari alat. Juga ada yang pendengar tadi saya dengar. Dia belum tentu pintar, dia dari alat aja tebak-tebak tuh begitu. Ya saya mau komplain aja jelek mulu. Saya pernah ya dulu kaki ini keseleo. Diminta yang dekat, katanya suruh di sana dekat Senen. Buset, saya tuh nggak sakit jadi sakit tuh. Saya nggak mau lagi, disuruh balik lagi. Dokternya sih sebetulnya anjurkannya baik, cuman begitu saya datang tuh penuh sekali dari jam berapa ke jam berapa. Jadi saya nggak sabar dong. Teman juga pada begitu, katanya datang berapa jam nunggu 15 menit suruh pulang. Saya hanya ngomentari saja karena saya itu juga pasien BPJS ya. Dan saya sudah menerima manfaat dari BPJS. Tanpa BPJS nggak tahu ya gimana kondisi waktu itu. Tapi saya hanya gini loh. Yang sebenarnya terpenting itu adalah soal tadi sudah disebutkan soal penanganan. Karena rumah sakit satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Itu. Jadi tidak samanya apa? Ada kebijakan yang menurut saya berbeda. Kayak tidak kompak seperti itu. Misalnya antara RSUD 1 dengan RSUD berikut satunya lagi itu berbeda. Dalam cara penanganannya di gawat daruratnya dan sebagainya berbeda. Nah, itu yang harus sebenarnya itu dikompakan dulu. Penanganannya itu lebih baikkan lagi. Nah, terus yang kedua, soal juga masalah rujukan. Servis rujukan. Rujukan itu juga menyusahkan masyarakat. Karena apa? Karena rujukan itu harus 2 kali. Jadi kalau rujukan diperpanjang harus ke sini lagi, 2 tempat. Itu kan sudah tidak efektif. Itu aja udah cukup mempersulit orang yang sakit. Itu juga perlu dikaji lagi. Nah, yang ketiga soal masalah tadi ini biaya, ada kenaikan biaya. Kalau menurut saya kenaikan biaya juga ini harus dikaji lebih dalam. Apa yang jadi masalahnya sampai BPJS itu minus atau apa sebagainya. Ini kenaikan, misalkan kenaikan 10.000 tapi bagi masyarakat yang lainnya ini jadi masalah. Karena
dari rujukan aja sudah kerepotan. Mau kontrol konsultasi, misalnya ada dokter yang tiba-tiba seminar, padahal pasien itu harus melakukan fisioterapi, gagal. Kan berarti menyusahkan lagi. Nah, ada juga yang misalnya kecelakaan harus gawat darurat. Ada yang di RSUD itu kemudian meminta uang di luar BPJS. Katanya BPJS itu tidak berlaku karena harus melaporkan ke Polres, ke Polsek dan sebagainya. Itu kejadian. Nah, ini penanganan seperti ini harus diperbaiki. Dan untuk yang terakhir adalah tolong dong anggota DPR, gitu kan? Kalau misalnya Anda itu sebagai anggota DPR, sebagai perwakilan rakyat, pikirin itu. Kalau perlu, potong gaji Anda, gitu loh. Jadi yang 50 juta per bulan, potong, berikan kepada masyarakat. Kalau memang itu Anda bicara soal perwakilan rakyat. Apa-apa rakyat. Ini rakyat, katanya suara rakyat. Tapi Anda bisa nggak memotong, memangkas, kompak? Oke, kita kompak 25% dari gaji kita potong untuk rakyat karena kita dipilih oleh rakyat. Berani nggak? Gitu loh. Kalau kemudian jangan dibebanin kepada masyarakat, gitu kan? Ini kesehatan ini apalagi sedikit Mbak. Kesehatan ini apalagi di Indonesia sakitnya itu berat-berat semua, dari paru-paru, dari jantung, dari gagal ginjal, ini berat-berat dan ini memakan biaya yang sangat besar, itu loh. Termasuk jantung, ya toh, pasang ring semuanya, kemudian bypass. Ini kan besar sekali biayanya. Solusi saya lebih condong bagaimana anggota DPR. Anda sebagai perwakilan rakyat, katanya suara rakyat, tolong dong, gitu kan? Gimana caranya supaya BPJS itu tidak naik, masyarakat tidak terbebani, tapi Andalah yang kami bebani. Mau nggak sekarang seperti itu? Ya si pemerintah itu nggak usah terlalu hitung-hitungan gitu ya. Karena gini, rugi itu kan paling rugi nominal, gitu kan, secara nominal. Tapi pemerintah itu dapat keuntungan yang luar biasa, di mana itu dari kesehatan masyarakat. Jadi rakyat yang sehat itu kan suatu keuntungan yang besar buat pemerintah, gitu. Begitu menurut saya. Jadi kan seperti pepatah bilang, rakyat sehat negara kuat. Jadi itu jangan hitung-hitungan nominal lah, karena kan pemerintah itu kan bukan swasta, nggak berdagang sama rakyatnya. Menurut saya begitu. Terima kasih. Saya sih mau nambahin aja, mungkin pemerintah harus mulai sosialisasi gitu loh, pencegahan penyakit. Ya, disosialisasi harus bersih, harus cuci tangan, ya kan, kurangi makan gula, kurangi ngerokok segala macam. Menurut saya sih ya banyak penyakit itu dari kebiasaan kita gitu loh. Jadi bukannya orang sakit jadi kita tanggung terus, enggak, kita harus sosialisasikan gimana agar masyarakat jangan, istilahnya nggak ada yang mau sakit gitu ya. Cuma karena sendiri itu kebiasaan sendiri, makanannya segala macam, makanya dia sakit. Dan terus terang ngantri itu sangat nggak enak gitu kalau pakai BPJS. Ya menurut saya sih mungkin dari pemerintah harus mulai udah itu label-label makanan yang banyak gula itu harus ada tanda lah atau apa gitu. Jadi kalau enggak ini makin membengkak kan jumlah penduduk makin bertambah, makin membengkak gitu. Gitu aja menurut saya. Makasih. Saya agak berbeda dengan pendengarmu yang lain. Karena kebetulan saya termasuk yang diuntungkan dari BPJS. Karena istri saya pelanggan tetap BPJS dan dari sektor bukan yang pembayar yuran tapi PBI, penerima bantuan yuran. Nah,
yang disebut defisit tadi mungkin ada hubungannya, mungkin saya nggak yakin ya, ada hubungannya dengan korupsi. Cuman korupsinya ini ada hubungannya dengan manajemen, Mbak Anita. Di dalam teori manajemen sederhana kan planning, organizing, actuating, controlling. Nah, yang terakhir ini, controlling ini, sektor-sektor pengawasan ini. Karena dari setiap istri saya berobat, itu ketemu dokter itu 5 menit paling. Tapi menunggu obat, terus pendaftaran, segala macam itu. Nah, ini kan sektor manajemen semua ini. Lama sekali. Rata-rata dia berangkat dari rumah, pulang lagi itu bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Padahal ketemu dokter cuma 5 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah sakit itu mirip bengkel. Jadi rumah sakit itu bengkelnya, dokter-dokter itu montirnya. Jadi dugaan saya, montir-montir ini, dokter-dokter ini diinstruksi sama rumah sakit, cari duit sebanyak-banyaknya dari BPJS. Jadi pasien yang sebetulnya harusnya 2 kali 3 kali misalnya selesai, ini dipanjang-panjangin. Nah, di sini kemungkinan terjadinya korupsi itu dari segi dokter ya. Jadi dokter menghasilkan pemasukan buat rumah sakit. Kemudian dalam hal obat itu biasanya dokter sudah memberikan untuk 1 bulan misalnya. Tetapi ketika ditebus di apotek misalnya, itu hanya untuk 2 minggu, 1 minggu habis, sisanya harus beli sendiri, uang pasien sendiri itu. Jadi walaupun saya PBI penerima bantuan iuran, tapi untuk obat enggak. Dan yang lain-lain, apalagi ya sektornya mungkin banyak. Ya naik sih boleh aja ya, asalkan pelayanannya sama aksesnya itu dipermudah dan ditingkatkan. Kalau saya lihat kan sekarang ini kan kayak kita ini peserta BPJS, kita harus datang ke vaskes yang sudah ditunjuk. Jadi kalau misalkan kita ada kebetulan kita lagi dinas keluar kota atau mungkin kita lagi bepergian, kita akhirnya nggak bisa menggunakan BPJS yang kita tiap bulan udah bayar. Misalnya kalau kebetulan saya misalnya lagi pulang ke rumah orang tua saya di luar kota, saya nggak bisa, harus menggunakan BPJS di tempat lain karena vaskes saya udah terikat di posisi tempat saya terdaftar itu, Mbak. Itu yang masalahnya. Jadi boleh aja dinaikkan, cuman ditingkatkan juga apa pelayanannya seperti yang tadi saya minta. Jadi kita kalau misalkan kayak misalnya mungkin sakit ya kita dikasih akses dong. Misalnya kita lagi di luar kota apa lagi rumah saudara apa rumah orang tua mungkin di luar kota, ya kita bisa dong ke klinik yang terdekat dengan kita gitu. Jadi jangan dibatasin. Jadi kalau misalkan iuran dinaikkan tapi tetap pelayanan seperti ini ya nggak ada kemajuan. Itu aja sih menurut saya. Jadi naik oke aja, cuman ya pelayanannya itu ditingkatkan. Jadi jangan hanya namanya juga BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah itu kalau bisa itu harus nasional. Jangan kita udah daftar di vaskes tertentu, kita diperbolehkannya di sana. Kalau bisa kita enggak, kita di luar kota dari mana, di daerah, kita harus klinik tersebut kita harus bayar, sama aja bohong saya bilang. Jadi bukan jaminan sosial namanya, jaminan sosial terbatas. Kalau jaminan sosial itu harus nasional, dimanapun kita berada, kita datangin klinik tersebut, kita diberi pelayanan sesuai dengan jaminan tersebut gitu. Begitu aja sih masukannya. Terima kasih. Mau nyatakan juga ya, pendapatnya itu kurang tepat kalau bilang karena biaya preminya kecil. Sekarang gini aja deh, kalau you mau nuntut ya, mau naikin standar pelayanan lebih baik, kita bikin deh satu BPJS tandingan, tapi lebih banyak swasta, kan lebih banyak perusahaan asing. Anggap aja sharingnya lah, 75%-nya itu punyanya si swasta, 25%-nya punya pemerintah. Nah kita lihat deh, kita adu, bisa lebih bener nggak? Sekarang karena udah terbukti banyak perusahaan itu kayak BUMN aja, PLN aja dibilang rugi, Pertamina aja dibilang rugi. Kan berarti orang-orang yang kerja kan pada nggak bener itu, Bu. Iya nggak? Iya. Kalau kerjanya bener, dia minta naik, masyarakat puas, itu udah pasti nggak ada masalah. Karena yang selama ini dirasakan, dia minta naik, dia gajinya udah gede.
kerja nggak becus. Terus selama kita nelpon begini nggak ada orang BPJS yang nanggepin. Apa suara kita nggak sampai terdengar nih dari banyaknya, mereka jam-jam segini masih sibuk nih. Nah, ini kan mereka tanggepin dong dari Pas FM dong harusnya orang BPJS mana ngomongin gitu loh. Karena yang mereka lakukan itu tidak melayani orang yang punya peri kemanusiaan. Katanya kan kita negara berkeadilan, berkemanusiaan gitu loh. Sekarang orang mau sakit harus antri, harus dapat referensi dulu. Kan itu pelayanan yang nggak masuk akal. Dan suara kayak begini harusnya kita teruskan dong. Sekarang kita kayak begini nih, yang enggak. Produk mana misalnya kayak fast food, ayam goreng, di demo, akhirnya dipecat. Nah yang sebagian kayak begini layanan buat bangsa sendiri, buat rakyat sendiri, nggak ada yang demoin, nggak ada yang mau perjuangin. Itu loh, ya kan? Iya, kita di sini hanya bisa, ya udahlah kita maafin aja lah, mereka juga udah berusaha keras. Tapi berusaha keras tiap tahun dibikin, katanya diisi sama orang-orang pintar, berpendidikan tinggi. Tapi kerjanya nggak bagus gitu loh. Mau digimanain lagi? Berapa penelpon yang tadi juga udah bilang kan? Ya kayak pemilihan kabinet yang tadi dibilang diisi hanya untuk balas jasa aja. Berarti kan diisi itu mereka supaya nggak koar-koar. Kalau kayak begitu kan mentalnya preman. Kalau gua nggak diajakin, gua bikin ribut nih di negara ini. Kan nggak bisa begitu. Iya kan? Kita butuh orang, pemerintah yang sekarang ini kan udah 32 tahun dari zamannya Pak Harto, 20-an tahun lebih dari pascanya Pak Harto. Tapi apa? Rakyat diperjuangkan betul nggak? Yang korupsi kayak begitu nggak ditindak-tindak tegas? Ya wajar lah kalau kita melihat ini mah nggak ada keadilan, nggak ada keseriusan gitu loh. Terima kasih. Ini BPJS ini jadi masalah terus ya, nggak pernah selesai ini BPJS. Selalu olehnya korugi. Ya kita harus audit dong, audit semua, audit secara keseluruhan, diumumkan melalui koran ke media massa. Ini kan nggak jelas auditnya kapan di itunya, kerugiannya di mana? Kita nggak tahu. Apakah ada terjadi kebocoran, apakah akan terjadi korupsi di situ, kita nggak tahu ini. Cuman bilangnya harus naik. Dan rakyat kan lagi susah begini, mau naik apanya nggak naik BPJS. BPJS itu kan tumpuan harapan orang tentang kesehatan. Itu pakai asuransi juga kadang-kadang juga susah. BPJS itu kan model arisan, yang kaya memberikan orang yang sakit diberikan kepada yang sehat itu menyumbang kepada yang sakit. Jadi sistem arisan, jadi nggak semua orang kan sakit tapi tetap bayar. Jadi itu kayaknya sih nggak masuk akal juga kalau rugi terus itu harus dinaikkan gitu. Karena direktur itu semuanya gajinya besar, gajinya pengurus itu BPJS itu pengurusnya besar. Jadi di mana letak sebetulnya defisitnya itu? Saya juga nggak ngerti ya. Terima kasih. Sebenarnya kenaikan iuran BPJS ini sudah ulang kali ya diupayakan oleh pemerintah, tapi ulang kali juga masyarakat melakukan gugatan ke pengadilan sehingga sampai 4 tahun ya mungkin tidak ada kenaikan. Cuma yang saya khawatirkan kalau tahun depan itu sampai dinaikkan Mbak Nina, itu saya khawatir justru jumlah penunggaknya nanti akan semakin besar. Ya kan, kalau jumlah penunggaknya semakin meningkat ya nggak ada, nanti jumlahnya malah bisa imbang dengan yang dipungut ya kan, nggak ada gunanya juga gitu loh. Nah, konon menurut hitung-hitungan jumlah penunggak ini sampai 14 juta orang. Nah, dan itu jumlah itu kira-kira setara dengan 20 triliun juga itu gitu loh. Nah, maka seandainya BPJS ini bisa memaksimalkan ya mereka yang menunggak ini, ya mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi ya toh. Caranya mungkin bisa melakukan ya relaksasi atau pengurangan biaya tunggakan itu sehingga mereka yang menunggak ya yang mungkin selama ini tidak terlalu berkepentingan dengan masalah kesehatan ya, artinya mereka sehat-sehat saja, itu sadar untuk membayar gitu. Nah, kemudian yang kedua kalaupun toh sampai terjadi kenaikan ya jangan sampai tinggi-tinggi ya toh. Sebab khawatir kita terlalu tinggi nanti
masyarakat yang selama ini menggunakan layanan kesehatan dari BPJS itu akan kerepotan gitu loh. Nah, apalagi pemerintah tahun depan itu juga punya program baru, yaitu screening kesehatan yang bisa dilakukan setiap hari menurut tanggal sebagai hadiah ulang tahun begitulah untuk masyarakat gitu. Itu tentu saja juga butuh biaya yang tidak murah Mbak Nina pada awal-awalnya. Dan itu kalau sampai pada titik tertentu ya mungkin 1-2 tahun ke depan bisa mengimbangi biaya yang dikeluarkan oleh BPJS gitu loh. Nah ini maka pemerintah baiknya lebih bersabar untuk mengcounter dulu sementara uang biaya kesehatan ini, sehingga tujuan kita untuk membangun jaminan kesehatan nasional ini bisa tercapai dengan baik. Ini seperti anak kecil yang mungkin merasa kekurangan dana untuk jajan, paling gampang ya meminta kepada orang tuanya, itu solusi paling gampang. Dan uang sakunya karena saya kekurangan itu paling gampang. Apakah BPJS mau disamakan dengan anak kecil? Artinya kan sebelum upaya untuk menaikkan iuran, lakukan upaya yang lain dulu. Efisiensi kah ya? Apakah gaji-gaji yang selama ini diberikan kepada karyawan BPJS terlalu besar ya, mungkin fasilitas yang diberikan juga terlalu besar, seperti itu. Jangan sedikit-sedikit minta dinaikkan, tapi sementara pelayanannya bagaimana kan? Saya kadang-kadang menggunakan jasa BPJS kan untuk pengobatan yang misalnya tambal gigi, tapi sama sekali tidak worth it, tidak ada kualitasnya gitu loh Bu, seperti itu. Jadi janganlah itu sebagai solusi terakhir ya. Carilah opsi-opsi lain ya tadi, efisiensi, kemudian tadi kalau ada tunggakan dimaksimalkan bagaimana caranya supaya tunggakan bisa dikurangi gitu. Dan kondisi seperti ini saja banyak masyarakat kecil yang tidak sanggup bayar emang sih, apalagi kalau dinaikkan. Ditambah pula kan kita akan rencana ada kenaikan pajak 12%. Apakah nanti ekonomi nggak semakin berat? Sekarang daya beli masyarakat aja sudah sangat susah ya. Ditambah dengan kenaikan iuran, ditambah dengan kenaikan PPN 12%, semakin susah nanti kondisi masyarakat. Kasihan mereka. Nah ini kalau kan servisnya bagus, makanannya enak. Nah kalau nanti suatu hari saya udah ketagihan, minta naik harga, saya nggak akan masalah, ya kan? Nah ini soal mental nih, ini mental banget ya. Kerja nggak beres, pelayanan jelek, suka dicuri, terus sekarang minta kenaikan. Itu yang bikin orang atau masyarakat nggak seneng dengernya gitu loh. Iya nggak? Kalau yuk kerja bagus pelayanan, ya ini kan dia menghimpun dana masyarakat kan, terus diinvestasikan kan. Lah ini nggak pernah cerita hasil investasinya gimana. Yuk kenapa tiap kali mau menginvestasikan di sesuatu gagal mulu kok gitu ya, nggak punya manajer investasi yang bagus. Dan ini juga pelayanan sosial, melayani orang yang sakit gitu. Nah ini nggak ada keseriusan kayaknya gitu loh. Terus mau nyalain apa? Sejak pembentukannya ini BPJS, kekurangan gitu loh. Kalau kekurangan berarti para pemikir-pemikirnya ini, thinker foundernya ini nggak serius untuk menyediakan satu badan jaminan sosial yang bisa everlasting. Cuma berpikir jangka pendek, akhirnya tiap tahun mesti naik. Kayak begini-begini kan di depan harus dipikirin sama orang-orang pinter yang mendirikan badan jaminan sosial kayak begini dong. Ya enggak? Nah, berarti kalau enggak gitu, kesimpulannya berarti kita banyak dikorupsi. Ya enggak? Nah, kalau udah banyak korupsi, bagaimana mental-mentalnya? Ini berarti orang-orang yang kerja di situ nggak ngerti. Ini untuk melayani orang sakit loh. Melayani rakyat yang kesehatannya terganggu. Nggak ada rasa kayak begitu. Nah, orang-orang kayak gini kalau nggak bisa kerja, nggak punya rasa kemanusiaan, itu juga kacau jadinya. Atau mungkin saya nggak tahu siapa penentu kebijakannya yang kayak begini. Kita harus ngomong pedas untuk hal ini. Ya nggak? Karena sekarang orang sakit nggak manusiawi gitu loh. Katanya negara kita berperi kemanusiaan. Orang sakit harus ngantri 6 jam. Satu hal yang nggak masuk akal. Sedangkan yuk kerja di bidang itu. Yuk kalau kerja kayak begitu apa namanya? Bodoh. Ya kan?
Kacau yang kayak begitu. Udah tahu kayak begini you kacau, you sekarang minta lagi kenaikan. You bisa apa? Mendingan you jangan begitu deh, malu-maluin diri yang bekerja di bagian jajaran penyelenggara jaminan kesehatan, jaminan sosial buat masyarakat. Malu gitu loh. Malu. Itu aja. Ya, cerita BPJS ini banyak kebocoran, misalnya tagihan dari rumah sakit ke BPJS itu di markup segala macam, itu beberapa kali kita sering dengar itu. Dan itu kelihatannya benar-benar harus mental bangsa Indonesia, terutama pengelola itu ya kita nggak bisa banyak sekali itu yang bisa kemungkinan permainan itu. Tapi memang susah dicegah sih ya, cuman itu. Yang jelas kita perhatikan bahwa sejak BPJS ini banyak sekali usaha rumah sakit yang menjamur didirikan. Jadi memang mereka berebut BPJS, dana BPJS gitu. Banyak sekali. Kita lihat lumayan usaha yang paling maju belakangan ini adalah rumah sakit gitu. Itu satu. Kedua, di rumah sakit itu tidak hanya benar-benar semuanya bisnis sekali gitu, karena dia menjual alat dengan harga yang mahal. Ketika kita sakit ya kita disuruh periksa lewat lab ini lab itu, semuanya itu berbiaya mahal. Nah itu nanti ditanggung BPJS kan, kasihan. Jadi seolah-olah dokter yang, apalagi dokter spesialis kan mahal sekali kan jasa mereka. Dia sukanya datangnya suka-suka, dia praktek sana praktek sini. Itu kita bayar mahal sekedar mengucapkan Bapak sehat, Bapak baik gitu kan, hasil setelah dia periksa cuma 1 menit 2 menit itu. Kemudian itu kita cas mahal. Belum lagi waktu mereka kita nunggu di rumah sakit, kadang-kadang sesuka dia datang gitu kan. Itu kebencian yang kita tujukan kepada dokter sebenarnya. Mereka mahal sekali dan itu nggak ada sosial sama sekali. Padahal dia periksa kita pakai alat gitu. Ilmu dia tuh nggak ada gunanya sebenarnya. Semua dia hanya periksa alat gitu. Alat itu kita bayar mahal. Itu kebencian saya terhadap dunia zaman sekarang ini kok seperti itu ya. Gitu. Itu dua. Ketiga, ini kita orang kaya ya, kebetulan nasibnya lebih baik ini, kita kerja tuh dipotong BPJS. Kemarin kita nggak pernah pakai dana BPJS kita males pakai BPJS karena udah antrinya mahal, antrinya lama. Juga kita kesal gitu lihatnya karena pelayanan yang kurang bagus. Akhirnya kita bayar sendiri pakai atau asuransi kita sendiri. Jadi kita nih benar-benar tidak mendapat keadilan sebenarnya ya. Cuma begitu keadaan di Indonesia kan. Orang kaya jarang yang pakai BPJS, tapi dia bayar BPJS umumnya, terutama kalau dia bekerja. Iya, tapi kita nggak pakai, jarang sekali kita pakai. Nah ini kesalahan kita yang lain seperti ini, makanya mestinya APBN itu mengalokasikan sekian persen untuk iuran BPJS bagi orang saudara-saudara kita yang nggak mampu lah gitu. Jadi mereka harus kalau memang nggak mampu ya ditanggung ininya. Mereka kan pemerintah selama ini memperbaharui data orang miskin aja susah gitu. Jadi kalau kita sudah punya data orang miskin ya itu aja yang kita alokasikan dana iuran kalau memang benar-benar miskin ya, karena ditanggung pun negara. Ya alokasikan APBN untuk bayar BPJS-nya. Kalau nggak mampu bayar BPJS, jadi orang kaya jangan diwajibkan BPJS gitu loh. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Pak Hadi, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Nena Amelia.